Hai teman-teman, kembali lagi berjumpa denganku di channel ini. Hari ini aku ingin berbagi denganmu sebuah kisah kecil yang benar-benar mengubah caraku memandang hidup, bisnis, dan hubunganku dengan keluarga. Kisah ini sebenarnya aku ambil dari buku Tim Ferriss, The 4-Hour Workweek, dan kisah ini menceritakan tentang nelayan Meksiko dan pebisnis sukses dari Amerika. Oke, kita mulai ceritanya ya. Seorang pengusaha sukses Amerika yang terkenal sangat pekerja keras dan terlalu banyak bekerja mengunjungi dokternya. Dokter mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu banyak stres dengan pekerjaannya, dan dokter menyarankan dia untuk istirahat untuk merefresh pikirannya sejenak. Selang beberapa hari, pengusaha itu pun akhirnya berlibur ke sebuah pantai kecil di Meksiko. Namun pada malam pertama liburan aja, dia udah dapat telepon darurat dari kantor mengenai bisnisnya. Dan karena nggak bisa tidur memikirkan bisnisnya, pengusaha tadi berjalan ke dermaga untuk menjernihkan pikirannya. Tiba-tiba sebuah perahu kecil dengan hanya satu nelayan berlabuh ke dermaga. Dan di dalam perahu itu ada beberapa ikan tuna yang gede-gede dan kualitasnya sangat bagus. Pengusaha Amerika itu memuji nelayan Meksiko atas kualitas ikannya yang bagus-bagus. Dan dia pun bertanya, "Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menangkap ikan-ikan yang bagus ini?" Nelayan Meksiko itu menjawab, "Cuman bentar doang kok pak." "Kok gak berlayar lebih lama sih biar dapat ikan yang bagus-bagus gini lebih banyak?" tanya pengusaha Amerika. "Ini udah cukup kok pak buat keluarga dan sebagian buat ngasih ke teman-temanku." Si pengusaha tampak kebingungan dan kemudian dia mengajukan sebuah pertanyaan lagi. "Terus kamu ngapain aja kalau lagi gak berlayar nyari ikan?" Nelayan Meksiko pun menjawab, "Aku suka begadang, tidur larut malam, kadang-kadang mancing, main sama anak-anakku, tidur siang sama istri, terus jalan-jalan ke desa setiap malam di mana aku minum anggur dan bermain gitar dengan teman-temanku. Udah cukup deh pak, hidupku udah sibuk banget." Pengusaha Amerika tertawa keras, kemudian dia berkata, "Pak, aku ini lulusan Harvard dan aku kayaknya bisa bantuin bapak deh. Aku pikir kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk memancing sehingga kamu dapat membeli perahu yang lebih besar. Dengan perahu yang lebih besar, kamu akan dapat menangkap lebih banyak ikan. Dengan uang yang dihasilkan lebih banyak ikan, kamu akan dapat membeli beberapa perahu, memperkerjakan lebih banyak orang dan menghasilkan lebih banyak keuntungan. Akhirnya, kamu akan memiliki seluruh armada kapal penangkap ikan. Daripada menjual langsung tangkapanmu ke pembeli, kamu bisa menjadi grosir. Akhirnya membuka pabrik pengalengan kamu sendiri. Kamu akan mengontrol produk, pemrosesan, dan distribusi serta menuai semua keuntungan finansial. Kamu harus meninggalkan desa nelayan pesisir kecil ini, tentu saja karena terlalu kecil. Di suatu tempat seperti Mexico City, LA, atau New York akan jauh lebih cocok. Tempat-tempat ini akan membantumu mengembangkan perusahaanmu yang sedang berkembang." Setelah pengusaha Amerika selesai berbicara, nelayan Meksiko itu bertanya, "Tapi berapa lama waktu yang dibutuhkan?" Pengusaha Amerika itu menjawab, "Sekitar 15-20 tahun atau maksimal 25 tahun deh." "Lalu apa?" tanya orang Meksiko itu. Saat itulah pengusaha Amerika itu kembali tertawa, senang dengan kesempatan untuk memukau nelayan yang penasaran ini. "Ini bagian terbaiknya. Ketika saatnya tiba, kamu dapat IPO dan menjual perusahaanmu dan menjadi orang yang sangat kaya. Kamu akan menghasilkan uang miliaran." Miliaran? Lalu apa? Orang Amerika itu sedikit terkejut. "Dengan itu kamu bisa pensiun. Tentu saja kamu bisa pindah ke desa nelayan pesisir kecil di mana kamu begadang, memancing, bermain dengan anak-anakmu, tidur siang bersama istri, jalan-jalan ke desa di malam hari, meminum anggur, dan bermain gitar dengan teman-temanmu." "Tapi pak," kata nelayan Meksiko itu, "mengapa aku harus menghabiskan 15-20 tahun hidupku hanya buat mengejar kehidupan yang sudah aku miliki?" Sebuah kisah yang menarik banget ya. Setiap kali aku membaca kisah ini, aku kagum dengan betapa akuratnya menggambarkan siklus rat race. Nah, bagi yang nggak tahu apa itu siklus rat race adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan seorang yang belum bebas keuangan. Kita harus bangun pagi, berangkat kerja, mendapatkan gaji, bayar cicilan, beli ini, itu untuk gaya hidup kita.
Nah, si pengusaha Amerika ini telah jatuh ke dalam perangkap siklus rat race, pengejaran tanpa akhir yang malah merugikan diri sendiri untuk mengejar kekayaan finansial dengan mengorbankan momen saat ini. Ini sangat relate banget dengan budaya anak muda Gen Z atau milenial zaman sekarang ya, yang suka menggembar-gemborkan hustle culture atau budaya gila kerja. Gagasan bahwa kita harus bekerja keras, sekeras mungkin, mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya agar kita bisa pensiun. Begitu kita pensiun, kita bisa bahagia, lalu melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan. Nah, problemnya, ngapain kita harus menunggu sukses dulu baru bahagia? Kenapa tidak bahagia sekarang? Mengapa tidak melakukan beberapa hal itu sekarang dan melakukannya selama kita bisa? Nah, bagi orang-orang kaya pengusaha Amerika ini, yang terutama yang di kota-kota besar yang penganut hustle culture atau budaya gila kerja, mereka menghabiskan sebagian besar hidup mereka untuk bekerja. Tetapi sepanjang jalan mereka sering lupa untuk apa mereka bekerja, dan mereka mulai memprioritaskan pekerjaan dan menghasilkan lebih banyak uang tanpa alasan. Nah, kisah nelayan Meksiko ini mengingatkan pada kita untuk mengambil langkah mundur dan berpikir tentang apa yang sebenarnya kita kerjakan dan apa yang sudah kita miliki sesering mungkin. Kita harus merenungkan dan mengevaluasi kembali prioritas kita bahwa hidup ini lebih dari sekedar pekerjaan dan uang. Tapi jangan salah paham ya, memiliki uang adalah kebutuhan dan bekerja keras adalah sifat yang sangat positif. Nggak semua orang bisa bekerja keras loh. Tetapi kamu harus ingat, kamu tidak boleh mengejar uang secara membabi buta hanya untuk memiliki lebih banyak. Penting untuk memiliki visi yang jelas tentang apa yang sedang kamu upayakan, sehingga suatu hari kamu benar-benar dapat mengatakan kamu sudah cukup dan kamu tidak membutuhkan lebih banyak uang lagi. Nah, kita bisa banyak belajar dari nelayan Meksiko ini. Kata-katanya yang terlontar kepada pengusaha Amerika, "Udah cukup deh pak, hidupku udah sibuk banget." Kata-kata ini terdiri dari komponen dari kehidupan yang penuh kebahagiaan. Kita breakdown satu-satu ya. Aku suka begadang, tidur telat. Ini menandakan kebebasan untuk menghabiskan waktu sesuka kita. Kadang-kadang mancing dan minum anggur, main gitar bersama teman-temanku. Ini menandakan memiliki waktu untuk hobi, relaksasi, dan menghabiskan waktu bersama teman. Bermain dengan anak-anakku, tidur siang dengan istriku. Menandakan menghabiskan waktu bersama keluarga dan membuat kenangan yang indah. Berjalan-jalan ke desa setiap malam. Menandakan hidup tanpa tekanan urgensi. Dengan hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya, nelayan Meksiko ini menyisihkan sisa waktunya untuk menjalani hidup sesuai keinginannya. Terima kasih telah menonton video ini ya. Semoga video yang aku selalu buat selalu memberikan hikmah dan manfaat buat kalian. Aku pengen dengar pendapat kalian tentang kisah ini ya. Apakah kalian setuju dengan sikap nelayan Meksiko? Komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.